3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 183 Palembang, Bapak Musyadat SPD, yang mewakili, yang terhormat Dewan Guru serta staf SD Negeri 183 Palembang. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara ini dengan baik. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh guru penggerak yaitu Ibu Yulia dan Bapak Ewan. 3. Penutup. Tanya jawab tentunya. Yang 3. 4. Penutup. Marilah kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pemaparan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Yulia dan Bapak Ewan. Kepada Ibu Yulia dan Bapak Ewan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam acara kita, yaitu diseminasi atau pengimbasan ilmu yang kami peroleh dari guru pendidikan guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nama kami Yulia dan guru penggerak satunya yaitu Pak Elwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan, maksudnya yang harus kita terapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral atau yang sangat penting. Apa manfaatnya budaya positif ini? Yang pertama, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang berikutnya, guru dan siswa akan merasakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menjadikan pembelajaran bukan suatu beban, melainkan suatu kebutuhan, dan menggerakkan moral yang positif dan membentuk siswa yang berkarakter. Konsep budaya positif ini yaitu yang pertama konsep paradigma teori kontrol, yang kedua konsep disiplin positif, selanjutnya konsep nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, konsep kebutuhan dasar manusia, konsep posisi kontrol, yang selanjutnya konsep segitiga restitusi. Ini konsep budaya ini maksudnya bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini terhadap anak didik. Seandainya salah satu contoh misalnya dalam menangani kasus anak-anak di sekolah, kita sebagai guru tidak boleh langsung memposisikan diri sebagai penghukum. Nanti akan dijelaskan ada berapa macam fungsi guru itu, memegang peranan sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai pemimpin, nanti akan dijelaskan. Selanjutnya, ini merubah paradigma belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis. Jadi kita itu pekerjaan seorang guru itu bukan menuntut, tapi menuntut bagaimana siswa itu untuk mampu mengikuti pembelajaran, ya.
karena anak-anak itu kodrat alamnya masih bermain ya, senangnya anak-anak bermain. Jadi kita itu bisa menerapkan pembelajaran itu tidak selamanya harus serius, tapi kita bisa melakukan pembelajaran dengan cara misalnya game, sesuaikan dengan kondisi siswa ya. Jadi kita tidak memaksakan sama anak ya, kita hanya menuntun tugasnya guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah penguasaan diri. Sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiakan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, maka mereka akan mampu menentukan sikapnya. Dan dengan demikian akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Ki Hajar Dewantara juga menunjukkan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah untuk membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Dengan kata lain, pendidikan itu menjadikan manusia seorang yang mudah diatur dan tidak dapat disetir. Yang kedua, disiplin positif. Salah satu cara menerapkan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam membudayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan maupun ancaman dan hukuman, sehingga akan melahirkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bisa juga keyakinan di kelas. Keyakinan itu maksudnya di sini kan ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu harus kita buat bersama dengan anak-anak. Misalnya, kalau peraturan itu sudah dibuat dan itu mutlak, tidak bisa kita rubah. Misalnya yang terlambat ini konsekuensinya. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini, kita berdiskusi dengan anak-anak, apa saja kira-kira yang harus kita terapkan di kelas ini. Itu berdiskusi dengan anak-anak minta pendapat mereka. Jadi mereka menjalankannya dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri bahwa mereka memang pernah membuat kesepakatan dengan gurunya. Di sini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Di sini keyakinan untuk sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaannya. Peraturan kelas di sini yang pertama, peraturan ini dibuat tanpa melibatkan siswa. Yang kedua, berisikan kalimat-kalimat larangan. Yang ketiga, adanya konsekuensi dan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu, yang pertama peraturan itu dibuat bersama siswa. Siswa menentukan aturan melalui kesepakatan bersama. Jadi itu berdasarkan hasil rapat di kelas. Ya, yang kedua, kalimat dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Yang ketiga, tidak ada konsekuensi penanganan masalah melalui restitusi. Nanti ada restitusi itu ya penjelasannya. Di sini saya contohkan keyakinan kelas itu. Yang pertama, misalnya berdasarkan hasil rapat dengan anak-anak, disiplin dan bertanggung jawab. Itu mereka sudah sepakat bahwa di kelas itu tidak boleh melanggar disiplin dan harus bertanggung jawab. Seandainya mereka melanggar, maka ada konsekuensi yang harus mereka terima. Jadi mereka itu sudah sadar, sudah tahu. Jadi mereka akan menerapkan. Yang kedua, sopan santun dan hormat kepada guru. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, mandiri dan jujur. Yang kelima, saling menghargai. Dan yang keenam, suka membantu sesama teman ya. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhannya bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima dan kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Dan yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Elwan untuk menyampaikan.
kelihatan. Mohon izin maju ke depan ya Bapak Ibu. Karena ada kelihatan pinggang nih nggak sakit ya. Jadi sama anak itu belakang. Baik, terima kasih Bu Yulia kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan atau pengalaman kami selama CGP kemarin. Ini harapannya kita bisa menerapkannya bersama-sama di kelas kita. Baik, selanjutnya adalah motivasi diri. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga itu menghargai dirinya sendiri. Jadi yang kita sadari konsepnya adalah anak-anak kita mempunyai 3 Bapak Ibu guru ya, 3 motivasi diri. Jadi terserah kita menyikapinya. Oh, anak itu datang tiap hari pagi-pagi, ada biasanya satu yang paling depan, ada pasti antara 3 itu motivasi dia. Antara menghindari ketidaknyamanan. Oh, mungkin ketika dia berangkatnya kesiangan, lebih agak siang, mungkin panas, jalan dia tuh panas. Mungkin karena itu alasannya. Yang kedua alasannya adalah mendapat imbalan. Mungkin motivasi dia karena setiap berangkat pagi itu nanti mendapat imbalan dari orang tuanya atau nanti mendapatkan sanjungan dari kawan-kawannya. Oh, saya berangkat pagi. Nah, itu salah satu motivasinya. Yang ketiga itu menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi anak-anak biasanya kadang butuh penghargaan atau penghargaan untuk diri anak itu tersebut. Makanya kita sebagai guru harus mengetahui, oh, bagian mana anak-anak kita mempunyai motivasinya. Tentunya motivasi anak-anak kita itu berbeda-beda. Nah, itu fungsinya kita harus mempelajarinya dan kita bisa mempunyai solusinya atau sikap kita terhadap motivasi mereka itu berbeda-beda. Itu pentingnya kita memahami itu. Selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol seorang guru itu dalam menyikapi anak, atau kalau bahasa kita enaknya itu masalah. Ketika ada masalah, kita mempunyai sikap 5 posisi kontrol. Yang satu, penghukum. Mungkin saya langsung beri contoh ya. Ketika penghukum itu biasanya kita langsung marah dengan nada tinggi dan langsung menegakkan peraturan. Contoh, ketika ada anak yang terlambat, kita sudah memulai pembelajaran. Ada yang anak terlambat, maksud maaf Pak, saya terlambat. Kita langsung dengan ada yang marah, kita langsung tanpa menanyakan alasan dari anak tersebut, kita langsung, kalian terlambat, silakan push up atau silakan keluar, tidak usah masuk sekolah. Nah, itu adalah posisi penghukum. Nah, biasanya efek ke anak tersebut akan menjadi, kalau yang hatinya itu lembut, mungkin dia menjadi rendah hati atau minder ya. Dia menjadi minder, penakut. Nah, kalau anaknya yang keras, dia tambah membangkang dengan kita kayak gitu. Itu adalah efek dari biasanya kalau kita menerapkan itu penghukum. Yang kedua itu membuat merasa bersalah. Nah, itu ketika kita ada masalah anak tadi, seperti tadi nih, banyak ada anak yang terlambat. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia bersalah. Seperti, anak, ngapo, bahasa Palembang baik kita ya, kalau kita sesuaikan, ngapo kalian tuh telat terus, sudah kasihan sama bapak dan lemah dijingoi kepala sekolah, kalian telat terus. Nah, udah kasihan apa? Nah, itu kan akan menimbulkan anak itu merasa bersalah. Nah, gara-gara aku telat ini, Pak Elman itu kena marah terus sama kepala sekolah. Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Itu efeknya, itu anak akan menjadi minder tadi juga. Jadi dia akan kurang percaya diri karena dia secara naluri akan merasa bersalah ketika dia kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, itu adalah sikap kita sebagai membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Teman itu langsung saja ke contohnya. Ketika anak ada masuk telat nih, kita sikapnya tidak menghukum, hanya menanyakan nih, nak ngapo telat? Karena ini Pak. Nah, terus kita ngomong, nak, enggak usah lah telat-telat lagi nak. Nanti enggak lihat bapak apa ibaratnya kan. Maksudnya kan biasa kalau enggak mandang bapak bahasa kita ya. Tidak memandang bapak apa nak. Enggak menghargai bapak apa. Nah, seperti itu. Jadi itu akan seperti teman. Nah, itu ada poin plusnya, akan anak semakin nyaman. Namun juga biasanya anak cenderung kurang menghargai
gitu. Jadi ada plus minusnya, nanti kita bisa menyikapinya mana yang paling tepat untuk anak kita. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini kita hanya melaksanakan peraturan. Jadi ketika anak masuk, kenapa telat? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Tetapi ketika telat, peraturan di sekolah ini apa nak? Oh, kalau telat silakan keliling lapangan 5 kali. Nah sudah, silakan keliling lapangan 5 kali. Jadi tidak ada bonding atau hubungan dari seorang guru dengan siswa. Dia hanya berpatokan kepada peraturan-peraturan saja. Seperti itu biasanya. Dan yang terakhir itu manajer. Manajer ini mungkin yang harapannya kita bisa terapkan untuk anak kita. Mungkin langsung saja ke contoh kasus biar kita enak. Jadi manajer ini biasanya kita menggunakan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi tahapannya. Jadi segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu ketika nanti mungkin ada videonya Bu Yulia nanti ya. Jadi ketika anak itu masuk ke kelas dan dengan terlambat tadi, yang pertama adalah buat nyaman dulu dia. Kita tanyakan, anak, mengapa tadi terlambat kayak gitu. Dan itu biasanya tidak di depan kelasnya ataupun anak-anak tidak mendengarnya. Kalaupun di depan kelas gak apa-apa, tapi dengan ada yang baik. Jadi mengapa terlambat gitu. Terus setelah ditanyakan, oh saya ini terlambat karena tadi bangun kesiangan, biasanya seperti itu. Nah kita juga kasih yang kedua, selanjutnya adalah tanamkan rasa nyaman ataupun bahwa oh terlambat itu ya bukan kesalahan yang sangat fatal, walaupun mungkin itu sebenarnya fatal. Kita buat nyaman. Oh nak, terlambat itu nggak apa-apa nak. Kita mungkin biasanya kalau sibuk juga terlambat. Tapi bagaimana kita masukkan juga. Oh tapi kalau sekolah itu terlambat bagaimana nak ya? Nah di situ baru kita masukkan keyakinan sekolah tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bu Yulia. Oh, kita di sekolah kita, di kelas kita ada keyakinan, nah, ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan apa yang kalian langgar tadi? Pasti anak akan menjawab mengenai keyakinan, kedisiplinan karena terlambat. Nah, setelah itu dia menyadari kan, dia menjawab dari diri dia sendiri. Nah, setelah itu baru kita tanyakan, oh, bagaimana nak solusinya kalau biar dia tidak ingin terlambat lagi kayak gitu. Ya, jadi kita kasih ke depannya bagaimana itu. Intinya di manajerial ini kita memandu anak untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi anak tersebut mempunyai penyelesaian masalah dari intrinsik atau dari diri dia sendiri. Dia merasa, oh iya saya salah ya. Oh kedepannya saya ingin memperbaikinya. Jadi dari diri itu sendiri. Kalau tadi kan dari peraturan, dari karena tidak lemak atau tidak enak sama orang tuanya atau tidak enak sama gurunya, ya kan? Nah jadi kalau ini kita untuk menuntut dari diri anak itu sendiri. Harapannya biasanya kalau dari diri anak itu sendiri biasanya tidak terpaku atau orang tersebut. Kalau karena teman tadi guru, mungkin ketika guru yang dianggap temannya tadi tidak ada, dia akan melanggar. Tapi kalau dari diri sendiri, ada ataupun tidak ada guru, dia akan tetap patuh pada peraturan. Nah, ayo untuk penjelasannya lebih baik, bagus tadi, lebih jelas lagi, kita tonton video penjelasan dari ibu ini ya, dari ibu siapa? Oh iya. Langsung saja Bapak Ibu ya. Untuk lebih jelasnya, di sini akan kita tonton video tentang 5 posisi guru tadi. Sebagai apa? Ada 5 tadi kan ya? Langsung saja kita tonton bersama-sama. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi yang kedua ya, sebagai membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Penyesalan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman ya, guru mengambil posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa menurunkan saya, Bu. Kamu malah nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang selanjutnya, posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Diperankan oleh orang yang sama ya, bukan mengulang-ulang, tapi beda posisi yang diambil. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang posisi manajer ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, tentang penjelasan seorang guru itu bisa memilih menjadi 5 kontrol sebagai pendidik. Tinggal kita yang mana kita memposisikan diri. Kira-kira sudah jelas ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol tadi? Ya. Selanjutnya masalah restitusi. Restitusi apa Pak Irwan akan menjelaskan? Langsung saja. Langsung saja ya, nanti ditambah sama Pak Irwan. Di sini tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Itu saja Bapak Ibu penyampaian dari kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nanti kita pecahkan secara bersama-sama. Silakan. Silakan Ibu Desi. Silakan Ibu Desi menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Ini Pak Bu Yuli dan Pak Irwan, coba dibuka lagi masalah keyakinan dan peraturan kelas. Ada perbedaannya tadi ya? Ya, ini ya. Ya. Di sini saya masih bingung. Di sini kan peraturan kelas itu adanya konsekuensi dan hukuman. Nah, bagaimana jika anak, kan di sini keyakinan kelasnya tidak ada konsekuensinya? Apakah jadi di mindset anak atau pikiran saya saja, jadi di keyakinan kelas itu boleh dilanggar begitu ya? Ya Bu, itu yang saya tanyakan. Saya masih bingung karena di sini ada perbedaannya. Kalau peraturan kelas ada konsekuensinya, sedangkan keyakinan kelas tidak ada konsekuensinya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bu Desi mengenai perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas ya Bu tadi ya. Yang poin ketiga, di peraturan kelas itu adanya konsekuensi dan hukuman. Maksudnya di situ kalau peraturan kelas itu tidak ada lagi apa namanya peraturannya sudah jelas. Kalau tertulis di hukuman itu misalnya hukumannya push up misalnya itu ya, maka
tidak bisa di ini lagi di apa ya namanya? Iya, tidak bisa diganggu gugat, itulah hukumannya. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini dia menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu coba Pak, jadi yang segitiga ada 3 macam. Bagaimana cara kita menangani masalah itu? Jadi nggak harus langsung dihukum, tapi ada penanganannya. Nah ini ya, ini Bu Desi. Jadi kita misalnya anak berbuat kesalahan, itu melanggar yang keyakinan kelas sudah kita buat itu. Jadi ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas dulu ya, apa yang menyebabkan mereka itu melakukan kesalahan itu. Terus kita validasi tindakan yang salah tadi, kita berdiskusi lagi dengan anak, apa yang mereka itu kesalahannya di mana, dan kemudian baru dikaitkan dengan penanyaan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar? Jadi itu tetap ada konsekuensi. Tapi kalau peraturan kelas tadi dia langsung sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau yang di keyakinan kelas itu ditanya dulu, terus bagaimana anak itu bisa berdiskusi dengan kita itu kesalahannya di mana dan apa konsekuensinya. Jadi kalau masalah perbedaannya cuma itu, kalau di keyakinan kelas menggunakan segitiga restitusi. Kalau ke apa yang satunya tadi, peraturan kelas itu tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah mutlak seperti itu. Ya, boleh kalau Pak Ron mau menambahkan. Baik, terima kasih. Mungkin ya apa yang dijelaskan Bu Yulia tadi hanya sedikit mendapatkan dari pertanyaan Bu Desi ya, Bu Desi. Baik, yang pertanyaan tadi mungkin masih bingung mengenai penerapan bagaimana keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan tadi itu tidak ada hukuman, kalau peraturan itu ada hukuman. Mungkin itu yang ditanyakan ya. Nah, mungkin ini adalah fungsinya kita dari awal membentuk peraturan sekolah kita itu menggunakan tahapan restitusi tadi. Bukan kita ketika tadi keyakinan itu tidak ada punishment, tidak ada konsekuensinya. Mungkin itu bisa kita laksanakan, tapi ada tahapannya, Bapak Ibu. Jadi, mungkin saya perjelas lagi. Di atas itu kita tetap ada tata tertib sekolah. Nah itu kita tetap ada tulisan yang seperti Bapak Ibu tadi, ada mungkin grade-grade-nya, passing grade-nya, hukumannya apa kayak gitu. Tapi bagaimana kita membuat hukuman tersebut yang relasi dengan anak. Bukan kalau zaman dulu mungkin terlambat itu hukumannya itu lari, tidak ada hubungannya dengan terlambat. Bagaimana kita yang sesuai kata Ki Hajar Dewantara, seperti kita jelaskan kalau terlambat berarti seperti tadi ketika mau pulangnya dia juga harus terlambat. Itu kan berrelasi antara apa kesalahan dia sama hukumannya. Jadi tetap nyambung kayak gitu. Nah itu dalam membuat itu dengan cara restitusi tadi. Jadi sebelum itu kita membuat hukumannya, kesepakatan bersama dulu. Jadi kita membuat kesepakatan bersama ada. Nah setelah itu setelah kita sepakati baru kita tuliskan. Nah yang kita jelaskan tadi ketika di kelas itu lebih condong ke kita sebagai guru bagaimana menyikapinya. Ketika sudah ada peraturan yang sudah kita kesepakati bersama, lalu peraturan tadi kalau bahasanya itu ketika kita sebagai guru memposisikan di keyakinan kelas kayak gitu Bu. Jadi kita peraturan itu tata tertib sekolah tetap ada Bu, karena memang kita harus ada. Kalau mungkin bahasa kita aja ya, kalau udah ada hukuman mungkin agak sulit ya, Bapak Ibu kan. Seperti kata Bu Desi tadi mungkin itu yang bingungnya kan. Kalau keyakinan kita menerapkan keyakinan saja, oke, kalau anak sekali itu diingatkan langsung bisa yakin, bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, fungsinya itu di atasnya itu adalah
tata tertib sekolah. Nah ini tadi diposisikan yang seperti Bu Yulia tadi, kita sebagai guru baiknya ketika ada masalah jangan langsung ke peraturan, jangan langsung mengejas anak, tetapi bagaimana kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi tadi. Kita membuat pertama masuk nih kelas baru mungkin di semester awal. Kalau saya yakin sih Bapak Ibu di sini sudah membuat semuanya peraturan kelas bersama. Sebelum kita mulai Sabari menyusun jadwal tiket, kita juga buat peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau bahasanya sekarang itu adalah keyakinan kelas, sama saja Bu. Jadi peraturan kesepakatan bersama itu adalah keyakinan kelas kita. Makanya itu yang ditanamkan ke anak kita, agar ketika anak kita menerapkan itu ada rasa tanggung jawab. Beda peraturan tadi, kalau peraturan cuma guru yang membuat. Ini peraturan silakan ditaati. Nah, tetapi kalau keyakinan kita bersama-sama. Ayo anak-anak, kita buat keyakinan kelas kita. Apa kita buat kan? Nanti biasanya anak muncul sendiri. Tidak boleh ribut Bu, tidak boleh telat. Nah, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, ketika itu dia sudah mengungkapkan sendiri, biasanya akan timbul rasa tanggung jawab dari anak tersebut untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Nah, tahapan-tahapannya tadi, bagaimana kita melakukan pendekatan dulu, jangan langsung mengejas menggunakan peraturan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu saja. Terima kasih kepada Bapak Elman dan Ibu Yulia yang sudah memberikan pemaparannya. Insya Allah akan menjadi ilmu bagi kami, guru, dan akan kami praktekkan di kelas masing-masing. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Elman. Mungkin sebagai doa penutupnya kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Mohon Bapak Ibu untuk sejenak kita mengadakan tangan, berdoa, membersihkan hati, mengikhlaskan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ma huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa inda hisab. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pahlawan pendidikan yang ada di Indonesia ini ya Allah, dan dosa guru-guru kami ya Allah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah kami sebagai guru menyalurkan ilmu-ilmu kami, dan mudahkanlah kami menerapkan apa yang akan kita dapatkan ini ke siswa-siswa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami guru-guru yang profesional, guru-guru yang hebat, guru-guru yang dapat menciptakan siswa dan siswi yang bermanfaat, yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil Terima kasih alamin. kepada Bapak Elman. Semoga doa tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Maka kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.